Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, selamat malam. Jumpa ketemu lagi dengan saya, Mr. Muntaha. Oke, kali ini kita akan belajar tentang kalimat permohonan atau request. Bagaimana pengertian daripada kalimat permohonan ini? Coba kita simak definisinya. Kalimat permohonan atau request adalah kalimat yang digunakan untuk meminta bantuan seseorang agar orang tersebut melakukan suatu tindakan, atau kalimat permohonan adalah kalimat yang kita gunakan untuk meminta barang kepada seseorang. Adapun kalimat permohonan ini bisa kita buat dengan 4 cara. Ada 4 ungkapan yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat permohonan sebagai berikut. Oke, 4 itu apa saja? Yang pertama, will you. Kita rumuskan will you, lalu kemudian ditambah verb 1, lalu kemudian ditambah objek diakhiri dengan kata please. Inilah cara kita apabila ingin membuat kalimat permohonan. Contohnya, will you open the window please? Will you open the window please? Tolong kamu buka jendelanya. Kemudian yang kedua adalah would you. Would you, lalu ditambah verb 1, lalu ditambah objek diakhiri dengan kata please. Contohnya, would you close the door please? Would you close the door please? Tolong kamu tutup pintunya. Bedanya yang atas dengan yang bawah, yang will you dengan would you. Kalau will you ini kita gunakan kepada sebaya, seusia, sebaya, seumuran, atau orang yang lebih muda daripada kita. Sedangkan would you ini lebih halus, lebih sopan. Ungkapan ini kita gunakan kepada orang yang lebih tua daripada kita, orang yang lebih punya status sosial, orang yang punya lebih terhormat daripada kita pakai would you. Kalau kita meminta permohonan kepada orang itu lebih dewasa daripada kita, lebih tua daripada kita, atau guru kita lah, maka kita gunakan would you. Would you close the door please? Tolong kamu tutup pintunya. Kita meminta bantuan, permohonan kepada orang, dan orang yang kita minta itu lebih tua daripada kita. Di samping will you dan would you ada lagi can you, lalu ditambah verb 1, ditambah objek, ditambah plus please. Contohnya, can you wash the dishes please? Can you wash the dishes please? Tolong kamu cuci piringnya. Nah, will you dengan can you ini sama saja, tinggal kita suka-suka pakai yang will you atau can you. Boleh-boleh saja. Tentu ini masih dengan seusia ya, atau lebih muda daripada kita. Yang keempat adalah could you. Could you tambah verb 1, tambah objek, tambah please. Dalam contoh, could you turn on the lamp please? Could you turn on the lamp please? Tolong kamu nyalakan lampunya. Tolong kamu nyalakan lampunya. Jadi cara membuat kalimat permohonan itu sejatinya cuman dengan will you dan can you ya, diawali will you dan can you. Lalu kalau dipastenkan will you kan pastinya would you, can you pastinya could you. Kalau kita kuasai 2 will you, can you, sama saja dengan menguasai 4 ya. Will you menjadi would you, can you menjadi could you. Seperti itu. Dan kalimat permohonan ini sama dengan kalimat permintaan ya. Kalau kalimat permintaan itu kan formulasinya kan verb 1, lalu objek, lalu
diakhiri dengan kata please. Itu kalau kalimat permintaan, kalimat perintah lah. Tapi kalau kalimat permohonan sebelum verb 1 diawali dulu dengan ungkapan will you atau could you, can you atau could you, artinya sama. Tolong kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia. Tolong, tolong ambilkan buku. Tolong kamu hapus papanya. Tolong kamu sapu lantainya. Itu namanya kalimat permohonan. Saya pikir ini kalimat permohonan baik dari segi definisi maupun formula dan contohnya. Oke, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Oke, setelah kita bahas bagaimana pengertian kalimat permohonan atau request beserta formula dan contoh-contohnya. Nah, sekarang kita diberi latihan ya pada halaman 78 pada buku modul kelas 6 halaman 78. Di sana ada latihan text 3 tugas 3. Listen to your teacher and complete the sentences. Dengarkan gurumu dan lengkapilah kalimat-kalimat ini. Nomor 1, will you bla 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 me the way to the waterfall. 2, can you bla 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 me your book please. 3, bla 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 you bring me a magazine please. 4, would you bla 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 give me a cup of coffee. 5, can you sweep the bla 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 please. 6, could you make me bla 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 please. 7, will you bla 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 on the lamp please. 8, would you please bla 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 the door. 9, can you iron my bla 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 please. Dan yang ke-10, could you bla 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 the dishes please. Jadi titik-titik ini anak-anak disuruh melengkapi dengan menggunakan kosakata yang sesuai atau kosakata yang benar sesuai dengan konteks kalimat. Apakah itu verb 1, apakah itu objeknya, disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Ya, ini merupakan latihan bagi anak-anak untuk memperkaya perbendaharaan kata atau kosakata. Oke, jangan khawatir, latihan ini akan diberi jawaban sama Pak Guru. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kita, video pembelajaran yang cukup menarik. Oke, kita simak jawabannya. Nah, inilah jawaban daripada latihan tersebut. Yang nomor 1, isinya adalah kata kerja so, verb so. Will you show me the way to the waterfall? Will you show me the way to the water please? Tolong tunjukkan saya jalan menuju ke air terjun. Tolong tunjukkan saya jalan menuju ke air terjun. Will you show me? Will you show me the way to the waterfall? To the waterfall please. Will you show me the way to the waterfall please? Tolong tunjukkan saya jalan menuju ke air terjun. Nomor 2, isinya adalah learn. Can you lend me your book please? Can you lend me your book please? Tolong kamu pinjami saya buku. Jadi yang berwarna merah ini adalah jawaban daripada titik-titik yang diminta untuk siswa bisa menyempurnakannya. Lanjut nomor 3. Could you bring me a magazine please? Could you bring me a magazine please? Tolong kamu bawakan saya majalah. Yang keempat, would you give me a cup of coffee please? Would you give me a cup of coffee please? Tolong kamu berikan saya secangkir kopi. Yang kelima, can you sweep the floor please? Can you sweep the floor please? Nah, ini berarti yang diminta adalah objeknya ya. Kata kerjanya sudah tersedia, objeknya yang kita disuruh cari. Can you sweep the floor please? Tolong kamu sapu lantainya.
Yang keenam, could you make me a sandwich please? Tolong kamu buatkan saya roti sandwich. Tolong kamu buatkan saya roti sandwich. 7. Will you turn on the lamp please? Will you turn on the lamp please? Tolong kamu nyalakan lampunya. 8. Would you please close the door? Would you please close the door? Nah, ini kata please ditaruh setelah subjek boleh, atau sebelum kata kerja boleh, ditaruh di akhir kalimat juga boleh. Tapi saya lebih suka ditaruh di akhir kalimat. Misal, would you close the door please? Tolong kamu tutup pintunya. Nah, seperti itu. 9. Can you iron my clothes please? Tolong kamu setrika pakaian saya. Yang ke-10, could you wash the dishes please? Tolong kamu cuci piringnya. Inilah jawaban daripada latihan halaman 78 ya. Nomor 1 kita isi dengan show, artinya menunjukkan. Nomor 2 dengan loan, artinya meminjami. Yang nomor 3 could, artinya tolong. Yang keempat give, artinya memberi. Kelima the floor, artinya lantai. Keenam sandwich, artinya roti sandwich. Ketujuh turn, artinya menyalakan. Turn on, menyalakan. 8 close, menutup. 9 clothes, pakaian. 10 wash, mencuci. Oke, semoga perbendaraan kosakata kita bahasa Inggris semakin hari semakin bertambah dengan adanya semangat giat belajar seperti ini. Terima kasih dari saya Ustadz Muntaha. Semoga enjoy. Wassalam, sampai jumpa.